nyala. Pun. Tes, cek. Amit. Amit Pak nggih. Sesuai poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Tidak seperti malam minggu biasanya, Ustaz. Ya, berbeda ini, Masya Allah. Tentu saja karena ada yang spesial. Ya, yang spesial adalah tentu saja bukan saya. Yang spesial adalah dua orang di samping saya, guru saya yang saya cintai karena Allah ini, yang saya taati setiap fatwanya. Yang terhormat, yang kami hormati, Ustadz Muhammad Hatta, dan yang kami hormati Ustadz Rizki Ja'far Talib. Semoga Allah menjaga beliau berdua senantiasa dijaga, dilindungi, diberi kesabaran di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selain kita ada sesuatu yang berbeda, yaitu biasanya satu pematerinya. Ya, kadang-kadang saya sebagai muridnya Ustadz Rifki kalau disuruh badali siap tok oyi tok. Nah, tentu saja yang berbeda juga formasi ya, formasi laki-laki perempuan sana. Dan juga ada yang berbeda, biasanya karena perempuannya di belakang Ustaz, itu ndak pati rame biasanya ndak pati rame. Kalau sekarang ya alhamdulillah. Masya Allah, kita mendapatkan tema yang luar biasa untuk dibahas ya, dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-107. Luar biasa, umur yang sangat panjang yang akan kita pelajari tentang karya-karya yang ada di
yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir hanya dari 20-an muridnya beliau, sehingga ketika mereka semuanya meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, karyanya terus ada sampai sekarang. Semoga ini tanda keberkahan di dalam Pasyarikatan Muhammadiyah. Masya Allah. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang selama ini memang kami sering ajukan ke beberapa guru dan ternyata mendapatkan faidah yang berbeda, tentunya sama-sama baik. Nah, alangkah baiknya pertanyaan ini akan kami ajukan kepada siapapun, terutama dalam momen ini yang nanti akan mendapatkan manfaat dari pertanyaan ini kita semua, yang kita akan ambil ibrahnya nanti. Nah, pelajaran yang kita ambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau berangkat dari perjuangan dakwah yang melelahkan tentunya. Seandainya Allah menaruh kita di tempat itu, belum tentu kita bisa. Dan Allah telah menempatkan kita di zaman ini, di zaman akhir zaman ini, dan meneruskan perjuangan-perjuangan beliau dan perjuangan para ulama lain. Nah, ada beberapa ciri Ustadz yang kita dengar dari orang-orang di luar sana, antara dua ormas yang punya dua ormas yang erat sekali persaudaraannya itu, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau kami mengatakan di Malang, dua-duanya ini adalah saudara kembar identik yang punya kesukaan makanan yang beda, cuma itu aja. Nah, ada yang menganggap begini, Muhammadiyah itu pintar kalau mendirikan perguruan tinggi, tapi agak gagal di pesantren. Sedangkan saudara kita di Nahdlatul Ulama, saudara kita yang kita cintai, luar biasa di dalam pesantrennya, dan kemudian di dalam perguruan tingginya tidak seperti Muhammadiyah. Dan juga ada kata-kata kemarin yang saya ambil dari seorang dai nasional, Muhammadiyah itu lebih termanjakan di dalam akalnya, sedangkan Nahdlatul Ulama hatinya yang luar biasa peka. Terus terang, karena saya tidak bisa bertanya kepada seseorang yang berbicara di sini karena bicara di YouTube, takon wis percuma, tidak dijawab gitu. Maka barangkali ada saya yakin ada kepekaan ilmu yang luar biasa dari gurunda kita ini yang mungkin akan bisa merangkai, menganalisis sebenarnya apa sih yang membuat seperti itu, Ustadz Muhammad Hatta. Saya dulu ya. Iya. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustadz Ubay, yang hari ini pertama kali saya live melihat wajah beliau. Dan jika Rasulullah SAW menyampaikan al-arwah junudun mujannadah, melihat dari jauh tadi beliau masuk masjid itu rasanya sudah lama kenal. Artinya insya Allah ruh kita memang pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan yang di sebelah kiri saya ini, tanpa harus ngomong sudah kenal banget. Bahkan mau masuk ke Nurul Huda itu aroma beliau sudah kecium. Aroma orang soleh itu subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustadz Ubay menanyakan tentang ada sebuah perbedaan yang signifikan, meskipun tidak terlalu mendasar, karena keduanya memiliki potensi itu, tetapi ada yang kemudian sangat tajam dan ada yang dirasa masih samar. Salah satunya disebutkan oleh beliau tentang perguruan tinggi, rumah sakit, pondok pesantren, ya, dan seterusnya. Bagi beliau dua ormas yang luar biasa ini seperti dua saudara kembar yang memiliki minat dan bakat berbeda. Hari ini mungkin anak-anak muda bilang passionnya berbeda, Ustaz. Satu passionnya A, yang satunya passionnya B. Artinya dari kalimat beliau itu sejatinya beliau menitipkan jawaban pada saya. Tolong dijawab dengan pola seperti ini. Meskipun beliau tidak menyampaikan secara terbuka. Dan apa yang beliau tangkap sejatinya sama dengan apa yang saya rasakan. Saya tidak berbicara apa yang saya logikakan atau rasionalkan, tapi apa yang saya rasakan.
Jadi ketika kita berbicara tentang dua ormas yang sangat kita cintai ini, saya melihat keduanya secara sangat harmonis mengambil peran yang dalam tanda petik, mengambil peran yang menyengaja untuk berbeda agar supaya kekosongan masing-masing peran itu bisa saling menyempurnakan. Artinya ketika kemarin Persik itu masuk Liga 1, oh kok kesana Ustaz? Oh gitu, Arema ya. Kalau kita berbicara tentang permainan bola, tidak bisa kemudian saya mengatakan bahwa posisi libero itu lebih bagus atau lebih hebat dibanding back dan seterusnya. Tetapi kemampuan mereka untuk menuntaskan dan memerankan posisi masing-masing dengan cara yang optimal, disitulah kehebatan dan kelebihannya. Artinya dua ormas ini tidak bisa kemudian kita bandingkan apple to apple itu ya. Ini lebih hebat dibanding ini, enggak. Tapi keduanya mengambil peran dan saling mempersilahkan untuk kemudian mengoptimalkan masing-masing potensinya di tempat yang memang dia bisa berkembang, mekar, bertumbuh dan seterusnya. Dan subhanallah, kalimat yang terbaik adalah mempersilahkan atau memberikan ruang. Yang kedua, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi seorang mukmin itu jalan untuk berfastabiqul khairat, maka kalimat fastabiqul khairat itu kemudian saya baca di dalam tulisan Asy-Syaikh Sayyid Qutb rahimakumullah dalam Fi Dhilalil Quran. Beliau menjelaskan bahwa konsep fastabiqul khairat itu tidak selalu berada pada satu ruang yang sama, pada satu jenis perlombaan yang sama, tetapi bisa jadi berada pada dua ruang berbeda, dua jenis perlombaan yang berbeda, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama. Mereka tidak saling mengganggu, menjegal dan seterusnya. Kalaupun kemudian berada pada satu ruang yang sama dan area perlombaan yang sama, maka kemenangan salah satu pihak tidak menjadikan yang lain menjadi sedih, tetapi kemudian tergembirakan karena apa yang tidak mampu, sahabat saya mampu. Hari ini saya diapit oleh dua syekh yang kalau melihat dari sisi baju saja saya sudah kalah pamor. Saya sudah kalah pamor. Ustadz Ubay dengan stylenya yang luar biasa, dengan wajahnya yang teduh itu ya. Di samping kiri saya gurunda saya yang secara beliau tidak pernah sadari, saya banyak mencuri ilmu beliau dari YouTube, dari Instagram, dari manapun. Dan semoga apa-apa yang saya dapatkan dari beliau secara tidak beliau sadari, kelak di yaumul hisab tidak beliau sadari ketika malaikat membawa limpah ruah pahala yang bercahaya dan kemudian diberikan kepada beliau, dan beliau terkaget-kaget, dari amal yang mana saya dapatkan ini. Amin, Masya Allah. Ternyata salah satunya dari itu pencuri-pencuri ilmu yang kemudian mengaplikasikan apa yang telah beliau ajarkan kepada umat, kepada saya, kepada kita semua. Yang ketiga, boleh tiga Ustaz Ubay ya? Cukup tiga, nanti yang 10 beliau. Iya, karena maksimal 4 Ustaz. Oh, yang maksimal 4 ya, maksimal 4. Iya, saya baru tahu kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 4 gitu ya. Pendamping beliau ada 4. Jadi yang ketiga, dua hamba Allah yang luar biasa ini yang mewarnai konsep fikih di negeri ini dengan ciri khas masing-masing. Itu kan ternyata beberapa kali bertemu pada sumber ilmu yang sama. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Khatib pada saat keduanya berada di Makkah Al-Mukarramah. Artinya kalau kedua orang luar biasa ini pernah belajar dari sumber ilmu yang sama, berarti pasti ada irisan konsep fikih yang kemudian kita kalau kemudian mau mengkaji secara tulus, merendahkan ego kita ketika kemudian katakan Ustadz Ubay ini suka rawon ya. Karena ketika saya bilang saya yang suka rawon Ustadz, beberapa kali saya diundang di Pare itu suguhannya rawon terus, dan kalimatnya katanya Ustadz suka rawon itu ya. Jadi 4 kali saya ngisi di Pare itu pagi sampai malam semuanya rawon. Ya panitia mohon diperhatikan ya. Jadi katakan misalnya Ustadz Ubay suka rawon, saya suka soto.
Jangan bayangkan antara rawon dengan soto itu tidak ada yang bisa diiriskan. Ada bagian yang kemudian bisa diiriskan dan ada bagian yang kemudian bisa saling melengkapi. Jenengan kalau kemudian harus membayangkan makanan yang paling ekstrim untuk dibandingkan adalah rawon dengan pecel. Tapi betapa terkejutnya saya ketika berada di Jember atau di beberapa tempat itu ada rawon pecel, Ustaz. Ada rawon pecel. Ini memang bukan dalil, tapi ini sebuah konstruksi berpikir yang kita bisa masuk pada dua orang luar biasa ini. Yang satu olahannya rawon, yang satu olahannya pecel. Ternyata bisa diiriskan dan rasanya indah, enak, luar biasa. Lidah kita bisa menikmati. Artinya apa? Ikhwan wa akhwati fillah, saya meyakini dengan pasti Allah memberikan potensi di dalam hati pikiran kita untuk kemudian bisa menikmati adonan fikih dari Muhammadiyah maupun NU dalam sebuah konstruksi berpikir yang dilandasi kelapangan hati, keluasan pikiran dan keikhlasan kita untuk menerima bahwa dua orang ini adalah ulama besar dengan sumber ilmu yang pernah sama di beberapa titik dan beberapa tempat, termasuk Syekhona Kiai Haji Khalil Bangkalan. Masya Allah. Itu mungkin 3 hal di antara 10 hal yang 6-nya atau 7-nya disampaikan Ustaz Rifki nanti. Masya Allah. Jawaban singkat tapi padat, jelas, bermakna luar biasa. Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang rawon pecel, Ustaz. Waktu itu teman-teman KUA Squad Indonesia dari Malang, KUA Squad ini komunitas ya, komunitas dakwah, kita udahan aja Squad Indonesia. Waktu itu mau berguru pada teman-teman SDU tentang multimedia. Nah kesini kita rombongan ada 5 orang, setelah itu sebelum pulang makan rawon pecel. Alhamdulillah ternyata 2 orang mabuk perjalanan, alhamdulillah. Maksudnya begini yang saya tangkap. Bisa jadi dengan sesuatu yang berbeda itu kemudian kita kumpulkan, ada seseorang yang punya proses untuk adaptasi dengan perbedaan. Ada seseorang yang sudah terbiasa ya. Ada perbedaan yang biasa begitu ya, santuy aja katanya gitu. Santuy kayak dipantui lah. Nah, sekarang ada pelajaran yang perlu kita ambil dan saya juga sedang mencari-cari. Ini perlu fatwa dari gurunda saya, Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Semoga Allah menjaga beliau selalu. Mengenai Kiai Ahmad Dahlan yang begitu telaten merawat kader-kadernya yang cuma 29 orang itu. Di mana dari 29 orang itu sampai sekarang Muhammadiyah itu ada. Nah, kami juga di Malang juga sedang merawat 43 komunitas dakwah dari mazhab yang berbeda, dari ormas yang berbeda, dan alhamdulillah kami rukun di sana, Ustaz. Tapi yang perlu kita ambil pelajaran yang nanti akan saya bawa oleh-oleh ini ke Malang untuk kami amalkan, yaitu bagaimana sebenarnya cara ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang bermacam-macam begini, cara merawatnya itu bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik, tidak hanya di dunia namun di akhirat, karena temanya ini kan the world is not enough ya. Alah, pokoknya segitu ya. Jadi saya juga heran, ini di kerecek badas judulnya ke Inggris ini SPY coba. Ya enggak apa-apa biar keren ya. Monggo saya tunggu fatwanya Ustadz, akan kami bawa oleh-oleh ini, ilmu ini ke Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kepada Al-Ustadz Muhammad Hatta yang kami hormati dan kami muliakan, baru duduk sama beliau kira-kira 10 menit ini tadi, sudah dapat ilmu banyak.
Salah satu yang insya Allah bisa jadi tulisan bagus, mana saudara Riki? Salah satu yang bisa jadi tulisan bagus dari beliau malam hari ini adalah ucapan dari Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala tentang fastabikul khairat, bahwasannya fastabikul khairat itu bukan pada perlombaan yang sama, bahkan boleh jadi cabang olahraganya berbeda, sehingga semuanya punya kesempatan menang, dan ketika yang satu menang tidak menjadikan yang lain merasa dikalahkan. Wah, ini luar biasa ini. Riki tulis. Conggu yang guyu. Ini ilmu yang luar biasa. Dan banyak lagi yang lain, cuma itu satu yang saya rasa malam hari ini sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Ustadz Muhammad Hatta ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dakwah beliau ini senantiasa berkah dimanapun berada. Karena kita lihat Masya Allah sampai kira-kira 3 Jumat yang lalu itu saya ngobrol sama Bang Jul. Ternyata hari itu Ustadz Hatta ngisi di 5 tempat yang berbeda. Masya Allah, ini kalau bukan energinya dakwah, kalau bukan kekuatannya itu betul-betul disupport langsung oleh Allah, maka geblak sudah, geblak. Sampai ketika beliau sakit, saya pernah mengunjungi, itu saya bawain buku. Ternyata istri beliau kurang berkenan. Ustadz, kenapa dibawain buku? Ini sengaja kacamata ndak saya bawa dari rumah, biar beliau betul-betul istirahat. Ini kalau dibawain buku, greweli nanti minta kacamata, gak sido istirahat maneh. Masya Allah, sampai seperti itu artinya. Jadi kita berdoa semoga Allah menjaga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Hendra Ubay. Ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu. Jadi jangan macem-macem ya. Batu beliau ini ya. Macem-macem disawat sampai kayak sotangi nanti. Dan tidak macem-macem. Jabatan yang diampu oleh beliau, ini jabatan yang rata-rata orang Muhammadiyah Melayu pergi tidak mau. Yaitu Ketua Majelis Tarjih. Masya Allah, panjenengan bisa bayangin ya. Majelis Tarjih ini jadi milih mana pendapat yang paling kuat. Milih mana dalil yang paling kuat. Milih mana di antara 2 pendapat ini yang paling pas untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Nah maka kalau kita sering menikmati himpunan putusan tarjih, ibu-ibu maaf ya. Saya ngadep sana apa ngadep sini bu? Sini, jangan ngamuk sebelah sini nanti. Nah maka kalau panjenengan sering menikmati buku HPT, himpunan putusan tarjih, itu salah satunya ya beliau ini yang mencetuskan isinya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga. Sudah, tidak bisa antum mau ganggu saya, tidak bisa, dipateni itu. Tahu saya, mau disela tadi, tak tutupi. Kandani Mas Dian tolong mic-nya dimatiin selama saya ngomong. Nah sudah, maka kita berdoa juga kepada Allah semoga apa yang Ustadz Hendra Ubay ini lakukan menjadi keberkahan buat beliau, buat keluarga beliau, buat anak-anak beliau, mulai dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk tadi cerita mengenai 43 komunitas dakwah. Masya Allah, 43, tidak macam-macam. Dan itu di Malang bisa rukun. Dan saya dapat satu kemarin dari wakilnya Ustadz Hendra Ubay, wakilnya, apalagi ketuanya. Wakilnya bilang begini kemarin di Malang. Jadi sekarang kita di Malang ini Ustadz, setiap komunitas dakwah yang ada, kita dukung bareng-bareng tanpa mencantumkan logo komunitas kita. Jadi misalkan ada di Malang itu IB namanya, Infak Beras. Jadi semua komunitas yang ada di kota Malang, mau Hijrah United, mau Malang Boys, mau Ngaji Minggir, mau Hijrah Ustadz Anis apa, Habib Anis, Nawak Hijrah, itu semuanya mendukung. Tapi logo yang dikeluarkan cuma satu, logo Infak Beras. Sehingga yang lainnya itu tidak saingan logo. Jadi tetap satu logo yang dipakai tapi semua bergerak. Dan ini luar biasa, ini konsep luar biasa. Untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan dan menjaga supaya persaingan tetap sehat. Supaya persaingan tetap sehat. Dan sekali lagi saya ulangi, itu dari wakilnya, wakil. Kira-kira nanti kalau ketuanya yang ngomong, boy, semaput semua panjenengan ya. Maka jangan kasih ngomong dulu ketuanya. Wes gak iso ngomong dipateni.
Sudah, sekarang saya mau sedikit sharing tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Hendra Ubay tadi. Nun sewu Ustadz Hatta. Jadi kalau ngomong di sebelahnya Ustadz begini, ada senengnya, ada takutnya. Senengnya itu kalau kita salah, kesalahan kita tidak akan dibiarkan, mesti langsung diingatkan. Tapi takutnya, khawatir, koyok nguyai segoro. Nanti seakan-akan kita mau ngomong apa gitu, yang di sebelah mikir, alah koyok yo wah. Jadi tidak enak gitu. Jadi saya mau ngomong ini serata abot. Tapi tidak apa-apa Ustadz. Tapi dalam hati aja Ustadz ya, jangan pakai mic ya. Nanti jadi malu ilfil saya nanti. Nah maka begini, kalau kita lihat para sahabat Nabi yang dekat kepada beliau, 4 khulafaur rasyidin, yaitu Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, wa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini 4 orang semuanya tidak ada yang sama. Semuanya tidak ada yang sama. Ini menunjukkan bahwa Rasul mengumpulkan semua potensi yang ada. Rasul tidak mengumpulkan satu orang yang jenisnya sama. Kalau semua pinter ngomong, terus yang action yang mana? Kalau semuanya action, tidak ada yang ngomong, nanti miskomunikasi. Kalau semuanya action, semuanya ngomong, tidak ada penyandang dana, yo repot. Dan kalau semuanya penyandang dana, tidak ada yang bisa mikir, repot juga. Maka 4 orang sahabat yang Rasul kumpulkan, Abu Bakar memiliki wakur, ketenangan. Memiliki ketenangan, memiliki kedewasaan, memiliki pemahaman yang luar biasa. Sehingga ketika Rasul hijrah, yang diajak bukan orang yang kuat seperti Umar, tapi yang diajak siapa? Yang untuk menemani Rasulullah, Abu Bakar. Karena Rasul bukan takut saat itu, karena Rasul bukan butuh bodyguard saat itu, tapi Rasul perlu sesosok manusia yang menenangkan Rasul di dalam perjalanannya. Maka yang dipilih Abu Bakar. Ketakutan ketika lari, terancam. Kalau cari biar tidak terancam, yang dipilih Umar. Tapi ternyata Rasul pilih Abu Bakar karena ketenangannya di dalam berpikir. Itulah kenapa ketika Abu Bakar melihat orang-orang kafir Quraisy di pintu gua Thur, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau mereka dingkluk sedikit saja, ngerti, understand dingkluk? Dingkluk itu ya nunduk, dingkluk ke arah kaki mereka, maka kita semuanya ini, saya sama kamu konangan. Dan saya tidak takut, kata Abu Bakar, cuma saya sedih. Maka kalimatnya kan bukan la takhaf tapi la tahzan. Artinya Abu Bakar tidak takut, Rasul tidak takut, tapi yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar adalah sedih kalau dakwah ini tidak berlanjut. Nah kemudian karena mereka saling menguatkan, Rasul katakan Abu Bakar tidak usah khawatir. Kalau ada 2 orang, Allah jadi yang ketiga, maka pasti aman. Akhirnya Allah turunkan la tahzan innallaha ma'ana. Tapi Rasul tidak hanya butuh Abu Bakar, Rasul butuh Umar. Seorang laki-laki yang berani show force. Apa ngerti show force? Mau perang, waduh panjenengan ekstremis panjenengan. Show force itu menampakkan, kenapa Bu show force Bu? Tulang show force itu. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Iya, itu tulang keropos. Oh, tulang sofos. Keropos dibilang sofos. Tolong difahami Bu ya, baru datang dari Batu Bu. Jadi belum connect semua, masih belum kembali. Nah jadi orang yang butuh menunjukkan kekuatan. Maka ketika Umar masuk Islam, keliling di Ka'bah, Umar ngomong apa? Saya sudah ikut Muhammad, yang mau ngelawan saya, ayo monggo. Dan ketika Umar mau hijrah bagaimana? Tidak seperti yang lain. Yang lain sembunyi-sembunyi, cari jalan yang tidak diketahui orang lain. Umar promosi, saya mau hijrah besok siang ya. Kalau kalian kepingin istri kalian jadi janda, Ustadz Hendra Ubay tidak usah nunggu. Kalau kalian kepingin istri kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim, tunggu Umar di pintu keluar kota Mekah. Ada yang datengin Umar tidak? Tidak ada. Dan Rasul butuh sosok seperti ini. Dan Uthman penyandang dana, seorang laki-laki yang kalem luar biasa, yang salah satu keutamaannya apa? Uthman oleh Rasulullah diberi 2 putrinya Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Semuanya sama Rasul dikasihin Uthman. Ini kalau Rasul melihat ini bukan mantu baik, nggak dikasih anaknya Rasul lagi. Tapi karena Rasul lihat ini menantu baik, maka sama Rasul ditambahi Ruqayyah. Itulah kemudian salah satu yang diucapkan Ustadz Budi Azhari,
salah satu cara dakwahnya Rasul itu dengan besanan. Maka Ustadz Hendra Ubay kalau punya santriwati tidak apa-apalah besanan sama saya ya. Bukan besanan, PN mantu saya Ustadz. PN mantu. Santriwati, tapi kalau ngasih Ustadz ya yang pantes lah. Ya pertukaran pelajar lah gampang. Jangan khawatir, Nurul Huda mana ada yang siap? Ustadz Ubay minta ini. Tolong istrinya di tag ya di Facebooknya. Pelajar. Oh iya, itu pertukaran pelajar. Sudah. Maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ini memiliki dana yang luar biasa, yang sampai orang kafir Quraisy, orang Yahudi bilang junna Utsman. Utsman sudah gila. Dia bawa dagangan besar, mau kami beli dengan 5 kali lipat dari harga belinya. Utsman tidak mau. Utsman bilang dibeli oleh seseorang yang dikasih minimal harganya 10 kali lipat. Akhirnya mereka bilang, Utsman kasih tahu siapa orang yang beli 10 kali lipat. Utsman bilang, Allahu Rabbul Alamin yashtari minni asyratu adha'af. Allah Rabbul Alamin yang membelinya dariku 10 kali lipat. Langsung ketika orang Yahudi belum pulang, itu sama Utsman pintu rumahnya dibuka, Utsman teriak, ayyuhal muslimun, ini semua barang sedekah buat kalian. Orang Yahudi bilang, oh gila Utsman. Ya ini dunia tidak cukup buat Utsman itu. Utsman itu yang dibeli bukan dunia tapi akhirat. Kemudian ada Ali, dan Ali siapapun khalifahnya, Ali mesti ketua pemimpin pemikirnya. Ada urusan apapun tanyanya sama Ali. Artinya Rasul kumpulkan 4 potensi ini untuk supaya dakwah itu berjalan. Maka termasuk antara Muhammadiyah dan NU Nahdlatul Ulama, antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari ini memiliki potensi yang sama, tapi kemudian bergerak dalam dunia yang berbeda. Saya kemarin ngasih contoh sama anak asuhnya Ustadz Hendra Ubay ini, teman-teman Hijrah United di Malang. Saya kasih contoh satu, Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz Hanan At-Taqi ini hafizahullah ta'ala beberapa kali dikecam. Maaf ya, waktunya habis ya sudah. Waktunya habis. Belum lah, kok digudo saya, jangan. Ustadz Hanan At-Taqi ini berkali-kali dikecam, dibilang apa lulusan Mesir kok pakaiannya seperti itu, apa lulusan Mesir kok kemudian tidak pakai gamis tapi pakai celana Levi's, kenapa lulusan Mesir kok mainnya sama anak-anak muda di pinggir pantai sore-sore bikin pentas, macem-macem. Dan waktu itu di grup dijawabnya apa? Ingat, bukan beliau tidak punya ilmu, bukan Ustadz Hanan ini tidak mau berpakaian seperti kita, mau sekali menghormati ilmunya, tapi apa? Beliau rela levelnya diturunkan untuk supaya mereka-mereka yang tidak tersentuh dakwah itu bisa tersentuh dakwah dengan cara apa? Beliau yang berkorban, level beliau diturunkan, diduk non TNT-an. Nah maka sama seperti ini Muhammadiyah bergeraknya mungkin di kalangan intelektual. Itu yang tadi dikatakan kemudian kalau Muhammadiyah ini kenyang secara akal. Secara akal kenyang. Karena yang digarap pendidikan, orang-orang yang nampak secara zahirnya itu rapi, bersih, klimis. Dan seperti itu akhirnya mereka menganggap ya wes lah Muhammadiyah kerjaannya sama orang-orang yang sudah pinter-pinter. Garap orang pinter, bikin rumah sakit gampang, yang digarap orang pinter. Kamu bikin pintunya, kamu bikin sekolahannya, beres. Sementara teman-teman Nahdlatul Ulama mengambil pasar yang lain, yaitu pasar tradisionalis. Orang-orang yang masih mungkin di sawah, mereka yang masih tinggal di pedalaman, untuk kemudian mereka diajarkan untuk betul-betul ngaji kitab. Itulah kenapa teman-teman Muhammadiyah tidak boleh ngamuk kalau dibilang wong Muhammadiyah gak iso ngaji kitab. Lu jujur ngaku. Sementara teman-teman NU pinter ngaji kitab, tapi ngaji kitab gak iso bangun kampus, katanya kan gitu, gak iso bangun rumah sakit. Nah itu kan omongan-omongan saja, akan tetapi kemudian di sini kita kumpulkan potensi yang berbeda. Nah sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenapa beliau bisa mendidik 29 atau 28 muridnya tadi dengan telaten? Karena beda antara ta'lim dan tarbiyah. Ini Ustadz Hatta lebih paham. Antara ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim itu apa? Ya mek ngomong toh, ilmu itu ini, hukumnya ini, tidak boleh begini, kamu amalkan ini, kamu berangkat ke sini, kamu pulang ke sini, kamu beli ini, kamu pergi ke situ. Itu ilmu. Tapi kalau tarbiyah itu guru betul-betul menjadikan dirinya itu bisa dilihat oleh muridnya 24 jam. Bagaimana guruku kalau sama istrinya, bagaimana guruku kalau ada tamu, bagaimana guruku kalau ada masalah, bagaimana guruku menyelesaikan kalau ada orang utang tidak dibayar. Itu tarbiyah.
Dan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan taklim. Kalau kita ini mohon maaf ya baru taklim. Moco kitab tauhid sampai bab berapa? Nah, ini taklim ini. Kitab tauhid sampai bab berapa? Saya khawatir gara-gara digenteni Ustadz Ube malah lali kabeh iki. Maaf Ustaz, sabar. Terus mulai merenggut, watune metu mari. Nah, yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan sekedar taklim tapi apa? Ditarbiyah. Dia tahu muridnya jam sekian ngapain, dia tahu muridnya punya masalah apa, dia tahu orang tua muridnya siapa, dia tahu latar belakang muridnya dari mana, dan itu yang menjadikan pendidikan beliau lebih sukses. Kira-kira seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah, baru beberapa menit mendapatkan ilmu yang sangat banyak yang sebelumnya justru tidak saya ketahui itu Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, yang menarik yang yang berarti bagi saya adalah perkataannya Ustadz Rifki Ja'far Thalib, ya, menyaksikan begitu Ustadz Muhammad Hada suka sekali baca. Ini saya iri. Beliau kalau kena buku nggak bisa tidur, tapi kalau panjenengan kena buku langsung ngono yang ngaku bareng ya, subhanallah. Ini jujur ya, masya Allah. Itu, ayo apa yang tidak bisa turu aku? Ini buku, kan begitu saya. Enggak, tapi Ustadz Muhammad Hatta, masya Allah luar biasa. Apalagi yang saya ingat sabda Nabi yang diucapkan oleh beliau, al-arwahu junudu mujannadah. Ini memang begitu. Saya juga baru pertama kali ketemu dengan beliau, tapi nama beliau sudah sering saya dengar. Mas Riki sering cerita tentang beliau. Ustadz Muhammad Hatta ini kalau ngisi sirah, masya Allah, bikin orang berbes mili gitu katanya. Bahkan sebelum ceramah itu sudah berbes mili gitu. Itu orang. Jangan macam-macam. Loh, itu katanya beliau. Sudah sepuh beliau, jangan diganggu. Katanya Mas Riki. Riki tanggung jawab. Ya, saya hanya menyampaikan dan adu domba saja di sini gitu. Tapi masya Allah, bahkan benar Ustadz, kami di Malang tidak asing dengan nama panjenengan dan dakwah di sirah ini jarang disentuh dan tidak semua orang mungkin bisa memahami kisah, tapi tidak bisa semua orang bisa mengambil hikmah dari situ. Mungkin semua orang bisa ngajar fikih, ngajar akidah atau apapun, tapi tidak semua orang bisa mengambil hikmah. Bisa jadi ada orang yang ngajar akidah badal gitu misalnya, terus ngaku terus jamaah lali kabeh gitu misalkan. Tapi sebenarnya sebelum badalnya itu ngajar itu lali kabeh gitu. Jadi selama enggak begitu ya tentunya saya. Jadi tentu saja banyak pelajaran di dalam setiap taklim ya. Tentu saja tarbiyah dengan taklim berbeda kata beliau. Masya Allah. Ini sampai jam berapa bos? Sampai selesai. Los ya. Sok kabeh. Baik. Untuk membicarakan Kiai Ahmad Dahlan saja tidak akan pernah habis, apalagi ketika kita akan membicarakan tokoh yang tersematkan di dalam nama organisasi ini, yaitu idola kita semua, panutan kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun melihat perjuangan dari para ulama, perjuangan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian para ulama lain, Kiai Soleh Darat, dan semuanya tentu saja tidak lepas dari ruh perjuangan dari Rasulullah sampai nyampe kepada Kiai Dahlan dan yang lain-lain sampai kita sekarang pada guru kita sekarang ini. Nah, ada kesalahan apa sebenarnya? Yang ini yang kita juga harus ambil, yang saya cari-cari terus pelajarannya. Ada kesalahan apa sebenarnya ketika seseorang itu dulu di zaman Nabi, yaitu seseorang yang awalnya pecah belah kena Al-Quran bisa bersatu. Seseorang yang awalnya keras, kita tahu tipikalnya orang Arab gitu, karena di sana panas dan lain, tidak ada kangkung, dodol cilok, itu tidak ada di sana ya, dodol es ini, karena memang panas sehingga membawa tipikal itu keras dan berjuang. Orang yang keras kena Al-Quran bisa lembut. Tapi kenapa ada sebagian orang yang belajar agama
kena Al-Quran kok tambah seneng pecah, kena Al-Quran kok tambah keras hatinya, merasa benar sendiri. Itu apa yang harus kita ambil pelajarannya Ustadz, agar kita minimal tidak seperti itu Ustadz? Bagaimana? Nggih, jazakallah Ustaz Ubay. Saya menikmati talkshow ini yang pertama karena saya yang paling tua. Kelihatan dari wajah, konstruksi gigi. Ini saya yang paling tua. Makanya kenapa tadi saya ditaruh di tengah itu ya. Agar supaya kalau beliau berdua ini main bola tidak terganggu oleh saya. Yang disampaikan oleh Ustadz Ubay barusan berkaitan dengan sesuatu yang kalau kita melihat sejarah perjalanan kaum muslimin dari mulai Rasulullah SAW hingga hilangnya payung yang pernah menghimpun kaum muslimin dalam satu kesatuan wilayah teritorial yang dalam sejarah kemudian kita sebut dengan kekhilafan Islam, yang terakhir kali menjadi payung buat kaum muslimin di bulan Maret di tahun 1924. Saya akan mengawali apa yang saya sampaikan dari yang disampaikan oleh gurunda kami Ustadz Rifki Ja'far Thalib, ketika tadi beliau menyampaikan tentang figur dari Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini pribadi-pribadi yang Allah tetapkan sebagai orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan baik secara ilmu, karakter bawaan dasar, sampai kemampuan untuk berinteraksi dengan orang. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekhasan. Tadi disebutkan oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sosok yang lembut, sosok yang santun, sosok yang kalau kemudian harus dibandingkan dengan ketiga yang lain, itu ada banyak hal yang kemudian kita bisa perbincangkan dan itu pasti sangat panjang. Tetapi satu yang saya garis bawahi dari beliau tadi ketika menyampaikan salah satu cara Rasul untuk membangun bangunan dakwah itu agar supaya kokoh, maka kemudian diikat dengan saling berbesan atau menjadikan diri beliau menjadi mantu dan menjadi besan. Rasulullah SAW ini adalah menantu dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pada saat yang sama beliau adalah besan dari Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Bahkan yang menarik tadi Ustadz Rifki bercerita tentang Utsman. Saya kutip kalimat ini dari Dr. Muhammad Ali As-Salabi dalam kitab sirahnya, bahwasannya Rasulullah SAW itu ketika Ruqayyah dan Ummi Kulsum meninggal, wafat, yang keduanya ini pernah mendampingi sahabat yang mendapat julukan Dzun Nurain, dua cahaya yang beliau dapatkan dari putri-putri Rasul. Ketika keduanya meninggal, Rasul mengatakan, seandainya aku punya anak perempuan lagi, maka aku akan nikahkan dengan Utsman. Ini berarti menantu favorit Ustaz Ubay. Dan semoga panjenengan bagian dari yang memiliki aura seperti Utsman. Saya kalau doakan Ustadz Rifki agak khawatir itu ya. Yang ini saya doakan dulu, karena kalau beliau cukup berdoa sendiri gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, kalau kemudian kita lihat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, sebelum kemudian saya jawab pertanyaan dari Ustadz Ubay. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ini sosok yang fisiknya saja, kita belum berbicara tentang suaranya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana kalau beliau pegang pedang dan seterusnya. Fisiknya saja. Itu Dr. Muhammad Hussein Haikal membuat catatan, Sayyidina Umar itu kalau berdiri dan kemudian menunggangi bagal yang merupakan persilangan antara kuda dengan keledai, itu kalau Sayyidina Umar naik begal dan beliau melepaskan dua kakinya, itu bisa nempel di tanah dua-duanya Ustaz. Itu saking tingginya orang ya. Artinya secara fisik beliau memang orang melihat saja sudah bisa gentar. Kalau mereka termasuk dalam alumni kursusan syaitan itu ya. Karena Rasul sudah menyampaikan kenapa beliau dapat julukan Al-Faruq, karena setan kalau bertemu harus pindah jalan itu kan.
Bahkan Sayyidina Umar ini pedangnya sampai hari ini tersimpan di Museum Topkapı Sire. Beliau ini punya pedang yang panjangnya 1,5 meter dan bobotnya 50 kilo, dan itu dipegang dengan satu tangan kalau bertempur. Itu kalau kita bicara dari sisi fisika ya, titik berat pedang itu kan tidak di tengah. Kalau kemudian dipegang dengan satu tangan, bobotnya 50 kilo, dan itu selama berjam-jam digunakan untuk bertempur, jenengan bisa bayangkan seperti apa fisik orangnya. Pada saat beliau meluruskan shaf di saat sholat subuh, beliau pernah bersin, dan ketika beliau bersin itu 3-4 makmum terjengkang, Ustaz. Jadi ketika beliau bersin sawu itu, tiba-tiba 4 makmum, ketika beliau hajing itu 4 makmum terjengkang. Saya nggak bisa bayangkan ini orang yang kemudian mau hijrah itu mengiklankan dirinya. Tadi disampaikan Ustaz Rifki, ini saya mau hijrah besok. Kalau ada yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi tunggu saya. Dan ternyata besok sepi jalannya. Artinya ketika kemudian beliau tadi, Ustadz Ubay menyampaikan apa yang salah. Ketika kemudian kita berbicara tentang bagaimana Rasul menghimpun hati-hati yang keras, pikiran-pikiran yang kasar, kultur masyarakat yang untuk tersenyum saja butuh hadis. Tabassumuka itu menunjukkan bahwa untuk tersenyum saja orang Arab itu harus diajari. Tapi kalau keturunan Arab enggak loh, keturunan Arab enggak ya. Orang Arab di masa lalu, untuk tersenyum saja harus diajari, harus ada hadisnya. Maka kata gurunda kami, jika saja Allah menetapkan Rasulullah itu turun di Jawa, maka hadis itu enggak akan muncul. Karena bahkan untuk tersenyum saja mereka harus diajari bahwa ini berpahala. Saya melihat panjenengan, kita masuk, kita ngobrol saja, melihat panjenengan tersenyum semua. Bahkan beberapa kali saya melihat tanpa ketemu orang pun tersenyum. Jadi apa yang kemudian salah dari bangunan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian saya tidak berbicara masa ini, di masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika beliau meninggal itu api fitnah sudah mulai muncul. Api fitnah mulai muncul, bertambah hebat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan puncak dari keseluruhan kekhalifahan yang kemudian kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin adalah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika kemudian kita dikenalkan dengan sejarah berdarah-darahnya antar kaum muslimin di pertempuran Jamal, di pertempuran Siffin. Kita nggak habis pikir, ada 2 sahabat, ada 3 sahabat, ada 4 sahabat yang mereka ini masuk dalam kalimat Rasul atas jaminan surga buat beliau semua radhiyallahu anhum ajmain. Itu kemudian bisa berhadapan dan pedangnya bisa mengarah pada arah yang berlawanan. Maka Ali bin Abi Thalib selalu mengatakan, yang aku rindukan dari kalian hari ini bersamaku adalah ketika pedang-pedang kita mengarah pada satu arah yang sama, tidak kemudian saling berhadapan seperti hari ini. Jangan bisa bayangkan seorang Ali bin Abi Thalib harus berhadapan dengan Zubair bin Awam, harus berhadapan dengan Thalha bin Ubaidillah, dan yang memimpin pasukan di tengah 2 sahabat besar ini adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan untanya. Maka pertempuran ini disebut dengan perang Jamal. Jadi betapa itu pernah terjadi, Ustaz. Betapa itu kemudian pernah menjadikan gambaran indah tentang sejarah Islam itu ternyata ada aliran darah di tengah-tengahnya. Bagaimana kita bisa menerima itu ya, ketika kemudian harus membaca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau memaparkan dan menggambarkan ujung dari kehidupan manusia terbaik yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang beliau adalah menantu Rasul, yang Rasul mengatakan bahwa malaikat pun malu terhadap beliau. Ujung kehidupan beliau sedang membaca mushaf pada saat kemudian rumahnya dikepung, dan salah satu pengepungnya adalah putra dari sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Panjenengan kalau baca Suratul Kahfi, ketika kemudian ada sebuah kalimah, kalau dalam bahasa Arab kata dalam bahasa kita mutalataf, maka di situ dalam cetakan Indonesia lama itu berwarna merah. Dan kenapa berwarna merah? Maka kemudian sejarah mencatat saat itu Sayyidina Utsman bin Affan sedang membaca mushaf.
Dan beliau sudah mengatakan pada istrinya, aku tadi malam bermimpi, jika hari ini aku akan berbuka dengan Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Maka beliau merasa bahwa itu adalah hari beliau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau habiskan waktu hari itu untuk membaca mushaf. Dalam keadaan istana beliau sedang terkepung, rumah khalifah sedang terkepung, dan beliau terbunuh dengan darah yang menetes pada kalimat atau kata itu, yang kemudian ditandai hari ini sebagai peringatan buat kita semua bahwa sekelas sahabat pun bisa kemudian harus berhadapan dengan situasi yang kita tidak pernah memperkirakan itu akan terjadi pada orang-orang mulia. Dan ketika kemudian kita menelusuri secara jujur, maka Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan munculnya orang-orang yang menjadi pengkhianat di dalam bangunan dakwah kaum muslimin, entah itu karena kesalahan pemahaman, kekurang pemahaman mereka, atau sengaja disusupkan oleh musuh-musuh Allah yang kemudian mereka menebar kebencian, mengulik sesuatu yang kecil menjadi besar, menampakkan sesuatu yang sejatinya bisa diabaikan dengan kaca pembesar, sehingga kemudian siapapun yang melihat itu sebagai sebuah luka yang mengangah, padahal itu hanya sebuah beretan kecil sejatinya, yang menjadikan kita merasa marah, jengkel, emosi kita diaduk-aduk, dan mereka tahu itu adalah bagian dari cara yang paling mudah untuk membenturkan antar kaum muslimin. Bukan logika yang dimainkan, tetapi yang dimainkan adalah rasa, karena rasa itu kadang tidak dibentuk oleh kebenaran, tapi rasa itu seringkali dibentuk oleh kepentingan, kesukaan, like and dislike. Maka disitulah kemudian kaum muslimin dipermainkan oleh musuh-musuh Allah untuk saling dibenturkan dan seterusnya. Berkali-kali kita membaca ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atau di dalam surah Al-Hujurat misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa antar mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah saudara. Rasul bahkan menyampaikan al-muslim bainal muslim kal jasadil wahid. Antar seorang muslim dengan muslim seperti bangunan tubuh yang satu. Tapi kenapa kemudian terjadi seperti itu? Yang pertama, kalau saya kutip, mohon maaf ini saya tambah dikit, tidak apa-apa Ustaz ya. Mohon maaf Ustaz. Jadi di dalam sebuah artikel yang dikumpulkan dari majalah Al-Manar, yang pertama kali dirintis oleh Muhammad Abdu dan dilanjutkan oleh muridnya Dr. Rashid Ridho, itu ada sebuah jawaban atas pertanyaan seorang sultan di Buton, dan redaktur yang mengasuh rubrik itu namanya adalah Dr. Amir Syakib Arsalan. Beliau kemudian mengumpulkan jawaban-jawabannya atas pertanyaan dari Sultan Buton itu, kemudian menjadi sebuah buku yang diterbitkan dengan judul Limadza ta'akharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat yang lain itu pada maju, dan kenapa kemudian, atau kenapa umat Islam itu mundur dan kenapa umat yang lain itu maju. Kenapa kita mudah terpecah belah? Maka beliau membagi dua faktor. Yang pertama adalah internal kaum muslimin, karena cupetnya, jumutnya pemahaman, ketidakmauan belajar. Mereka diberikan sebuah ruang yang menjadikan mereka nyaman di ruang itu, dan ketika kemudian mereka keluar dari ruangan itu merasa tidak nyaman. Contoh, pernah kenal dengan yang namanya Snoop Hurgronya, Bapak Ibu? Ustadz Rifki langsung jawab, iya. Dia adalah seorang orientalis Belanda yang dikirim oleh Ratu Juliana untuk mengacak-acak kondisi kaum muslimin di daerah-daerah yang memberikan perlawanan paling berat terhadap Belanda, sehingga mereka harus menghabiskan ribuan gulden untuk menghadapi pasukan-pasukan di daerah tersebut. Utamanya yang pertama Gua Selarong. Ini yang kemudian ditulis oleh Ustadz Salim Al-Filah hari-hari ini, dan sudah terbit bukunya tentang Pangeran Diponegoro dan Janisari terakhir. Kemudian kedua, Perang Sabilillah yang dikobarkan di Aceh. Itu adalah dua perang yang paling menyulitkan Belanda. Sehingga kemudian mereka membuat kesimpulan, kalau kita bertarung secara fisik gak akan menang. Kita akan kehabisan energi dan dana yang kita keluarkan akan teramat sangat banyak. Dan itu dalam perang modern sebenarnya terjadi di Vietnam, antara Vietnam Utara dengan Amerika Serikat. Maka kita lihat apa yang kemudian mereka lakukan. Pertempuran secara fisik melawan Diponegoro dan pasukannya, atau pertempuran secara fisik melawan Cut Nyak Dien, melawan Tengku Umar, melawan Tengku Cik Ditiro di Aceh, itu adalah pertempuran yang melelahkan.
Pertempuran yang menghabiskan materi Belanda. Maka kemudian mereka membuat strategi yang sampai hari ini kemudian strategi itu berhasil. Dan sejatinya strategi ini mengikuti konsep Yahudi Bani Qainuqa, Quraidah dan Bani Nadir ketika mereka terdiaspora dan berkumpul di Madinah. Kita tahu bahwa bagian selatan Madinah itu dihuni oleh Qainuqa, Quraidah dan Bani Nadir. Dan itu sejatinya menguntungkan. Dalam pertempuran Azab itu sejatinya menguntungkan karena terlindungi bagian selatannya. Tapi kalau perang Azab kan tinggal satu Bani Quraidah saja. Nah teori mereka begini, Madinah itu kan penduduk aslinya Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus. Ketika kemudian mereka masuk Madinah, mereka terhitung sebagai pendatang. Yang namanya pendatang, mereka mencoba untuk memainkan peran agar supaya kependatangannya itu justru menguntungkan, tidak merugikan. Caranya, dibagi, kamu bersekutu dengan Aus, kamu bersekutu dengan Khazraj. Nadir sama Bani Nadir sama Quraidah, Bani Nadir ya sama Quraidah itu bersekutu dengan Aus, Sa'ad bin Mu'adz pemimpinnya. Sedangkan Bani Qainuqa bersekutu dengan Khazraj, Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari pemimpinnya. Dibagi seperti itu untuk apa? Untuk mengadu domba Aus dan Khazraj. Makanya mereka nggak pernah rukun. Mereka terus bertempur, bahkan pertempurannya reguler, Ustaz. Aus Khazraj itu pertempurannya reguler. Jadi ada waktu-waktu yang mereka harus bertempur. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kemudian kita lihat dalam sejarah, itu adalah cara para pendatang ini untuk mengamankan posisinya. Kalau kemudian penduduk aslinya ini perang, saling bertempur, saling bersaing, maka mereka merasa aman. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Sunuk Hurgronya. Bagaimana agar supaya posisi Belanda itu kuat? Maka cara yang paling mudah adalah mempertarungkan potensi antar pribumi. Adu domba antar pribumi, dipecah belah, teori belah bambu dan seterusnya. Kita tahu bahwa Sumatera Raya itu terbelah konsep pemikirannya antara kaum muda dengan kaum tua. Utamanya di Padang, di Sumatera Barat, di pertentangan. Kemudian di Aceh, bukan hanya itu yang dipertentangkan, tetapi juga kaum borjuis dengan proletar, para ulama dengan para pengusaha, yang mereka lebih dekat dengan Belanda dan seterusnya. Itu kemudian dan itu yang hari ini sampai hari ini, sampai detik ini, itu terus mereka mainkan. Maka Dr. Amir Syakib Arsalan mengatakan, sisi eksternal yang paling berbahaya dari kaum muslimin adalah ketika mereka terus memberikan PR kepada kita. Kita nggak sempat mengembangkan kemampuan karena tiap hari disuruh jawab PR. Mereka membuat PR sodorkan, mereka membuat PR sehingga kita disibukkan garap PR, bukan mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Saudara saya di sana punya konsep istihad baru tentang ibadah ini. Maka bagaimana hukumnya? Oh kita buat, kita bahas agar supaya apa? Kita tidak kalah dengan yang sana. Kita berada di misalnya sebuah tempat itu ya, sampai-sampai ada guyonan begini, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau saya berharap anak saya yang hari ini hadir di sini, kelak tidak seperti abahnya ini, jauh melebihi abahnya ini, untuk kemudian menjadi bagian dari yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh bumi. Dalam dunia paling tidak regional atau mungkin internasional. Kalau abahnya ini kan tingkatnya lokal, kalau sepak bola itu ya yang suka tawuran gitulah. Saya berharap anak saya seperti, kenapa? Pertanda bahwa ulama itu sudah kebanyakan di Indonesia. Kalau sudah muncul pertanyaan begini, sujud itu lebih dulu lutut atau tangan? Itu berarti sudah kebanyakan ulama itu daerahnya. Kalau kemudian gegeran hanya karena sujud itu harus lebih dulu tangan atau lutut, itu berarti sudah terlalu banyak orang alim di sana. Sehingga anak-anak muda kita harus keluar, ekspansi dakwanya ke Jepang yang masih belum tahu itu semua, ke Kanada yang belum tahu itu semua. Kalau jawaban kita kan paling sederhana begini, Mas, tangan dan kaki itu dua-duanya ada rujukannya, ada dalilnya. Yang salah itu kalau kepala dulu, itu julungum namanya. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terlihat sekali, terasa sekali yang saya rasakan kalau beliau memang betul-betul suka membaca. Mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan gila baca. Ya. Iya. Ya, tak ralat Ustaz. Masya Allah. Jadi yang
saya tangkap pelajaran dari sekian banyak tadi itu adalah indikasi bahwa kita diperangi adalah ketika kita berpecah belah. Itu yang saya tangkap dari. Nah, saya akan bertanya, ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Ya. Bertanya kepada Guru Nda Ustadz Rifki Ja'far Thalib, yaitu sekarang era media sosial luar biasa. Seolah-olah orang itu semuanya bisa berpendapat, bisa jadi ulama dadakan, mufti dadakan gitu. Ngomentari ini dan itu seenaknya, bahkan acara kemarin yang di Malang itu dapat komentar yang luar biasa. Padahal sejatinya mereka tidak tahu apa yang kita tuju sebenarnya. Uslub kita apa mereka nggak paham. Nah, kita telah merasakan hal ini, cara mecah belah umat itu melalui media sosial sangat-sangat efektif, Ustaz. Untuk menghadapi Snog Horgronje yang baru, Neo Snog Horgronje ini apa yang perlu kita siapkan agar tidak sumbu pendek begitu. Tapi sebelumnya tolong dijelaskan Snog Horgronje itu apa gitu loh. Barangkali dia yang tidak tahu. Jangan tanya ini, iku jajan opo, iku Snog Horgronje gitu. Monggo Ustaz, dipersilakan. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Hendra Ubay hafizahullahu ta'ala. Satu yang saya lupa tadi, beliau ini Ustadz Hendra Ubay ini mudir ma'had. Jadi kalau bahasa badasnya kiai, punya pondok namanya Cordoba Al-Mubarakah. Santrinya banyak, tapi kalau model-model panjenengan ya insya Allah masuk tanpa tes lah, insya Allah sudah lulus sama Ustadz Rifki. Jadi beliau kesini nge-MC ini bukan karena tidak punya ilmu, karena memang beliau ingin majelis ini semakin hidup saja. Jadi bukan kemudian MC gara-gara gak duwe ilmu, jangan dianggap begitu ya. Hadirin sekalian, memang begitu tidak punya ilmu memang. Wis gak apa-apa sakarepmu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada ucapan yang sangat baik sekali dari seorang ulama muda, masih muda. Tapi sekarang sedang diuji oleh Allah. Jadi ada masalah, beliau dimasukkan ke dalam penjara di kerajaan Saudi Arabia. Namanya Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi. Fakallahu asrahu, semoga Allah segera membebaskan beliau dari penjaranya. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau punya kitab tafsir judulnya Tafsir wal Bayan. Dan dijelaskan di sana itu sesuatu yang berbicara bukan masalah khilafiyah fikih, tapi beliau berbicara pada kitab tafsirnya itu perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok akidah. Kemudian beliau mengatakan, apabila perkara yang besar kita lupakan, maka kita akan ribut dengan perkara-perkara kecil. Jadi kalau perkara akidah, bagaimana menghadapi orang kafir yang membandingkan antara Al-Quran dengan kitab mereka, bagaimana dengan orang yang ngaku muslimah membandingkan antara Rasul dengan Bung Karno. Wah, iki kalau kita bahas itu, insya Allah kunut gak akan kebahas. Cuma sayangnya kita yang begitu-begitu kita lupakan, sehingga yang dibahas apa seperti beliau tadi barusan berbicara. Jadi bagaimana sujud itu kaki dulu atau tangan dulu. Kenapa kita bahas yang semacam itu? Karena yang besar tidak pernah masuk ke majelis. Yang besar tidak pernah masuk ke majelis. Maka beliau mengatakan, kalau yang besar kecil di mata kita, maka kita akan ribut, kita akan capek hanya ngurusin yang kecil-kecil. Sekarang bayangin, ada seorang wanita yang hanya sekedar ngaku putrinya proklamator, dan kita ini semua anaknya pejuang, tidak kalah hebat sama proklamator. Insya Allah begitu ya. Dan kalau diurut ini bapak dan ibu dari Badas, Pari, Kediri ini, insya Allah kalau diurut ke atas ada kakek panjenengan yang pejuang itu ada. Cuma kebetulan Allah pilih saja Bung Karno sebagai proklamatornya, dan itu keutamaan yang luar biasa untuk beliau dan kita tidak boleh memungkiri itu. Nah, tapi kemudian ketika dibandingkan antara Bung Karno dengan Rasulullah, saya kasih satu cerita. Ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini lahirnya 2 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jadi artinya secara usia lebih tua 2 tahun dibanding Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat tanya, Al-Abbas, mana lebih besar antara kamu dan Rasulullah? Ditanya, mana lebih besar? Kamu kan lahir duluan.
Mana lebih besar, kamu atau Rasulullah? Apa jawabannya Al-Abbas? Muhammad lebih besar walaupun aku lahir 2 tahun mendahului dia. Karena ini urusannya bukan besar apanya, tapi ini urusannya adalah bagaimana Rasulullah manusia yang tidak mungkin kita bandingkan dengan siapapun. Nah, sekarang masalahnya kita ini repot, ribut, urusan kecil, apalagi mainnya medsos. Medsos ini, saya pernah nemuin satu teman, debat panjang masalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalam, itu keluarnya saut, atau keluarnya kitabah, tulisan, atau suara tanpa bunyi, itu dibahas panjang. Dan antum tahu, nulis nama sahabat pakai bahasa Arab kebolak-balik. Ini pembahasannya mengenai kalamullah, Quran itu kalam atau makhluk. Tapi nulis nama sahabat kualik, tak pikir bodoh juga saya kalau tak layani model begini. Lalu nulis nama sahabat pakai bahasa Arab salah tulis, kita juga tidak tahu subuhannya di masjid atau jam 8:30 siang baru sholat subuh. Tapi kita ribut masalah itu. Nah, maka intinya begini, kurang lebihnya. Yang pertama kita perlu tahu bahwasanya banyak perkara-perkara besar yang perlu kita selesaikan. Maka bagus sekali tadi Ustadz Muhammad Hatta bilang kita ini dikasih PR yang sampai kemudian repot nggarap PR sampai tidak bisa mengembangkan potensi. Itu yang kejadian sekarang. Kita ini ribut dikasih masalah bahwasannya hubungan non marital itu sah. Suami laki-laki perempuan tanpa hubungan suami istri boleh. Dikasih PR itu rame. Setelah itu selesai, muncul lagi yang baru. Itu di abad ke-20 yang berjuang untuk kemerdekaan Rasulullah atau Insinyur Soekarno. Sikat mana? Rame mana? Nanti mungkin ini selesai, dikasih lagi baru. Habib Rizik mau pulang, diterima atau ditolak. Nanti masuk lagi sesuatu yang baru lagi. Ini Ahok jadi komisaris Pertamina. Sesuatu yang receh. Sementara akidah kita tidak pernah kita bahas. Sementara bagaimana orang kafir yang nyerang Islam di Palestina yang hari ini Gaza sedang dibombardir, kita bahkan bukan sekedar tidak tahu, tidak mau tahu. Lebih rame, lebih penting kita membahas masalah Ahok yang jadi komisaris Pertamina karena diangkat sama Erick Thohir daripada kita bahas saudara kita di Gaza. Nah, maka Anda perlu tahu media sosial ini bukan tempat untuk pembahasan yang berat. Nggak. Kalau mau bahas berat, duduk. Tatap muka, buka kitab. Itu pembahasan berat. Tapi kalau sekedar media sosial itu sekedar sharing sesuatu yang manfaat. Yang ketika orang baca itu orang dapat semangat. Ketika orang membaca itu orang termotivasi. Ketika orang membaca itu orang mendapatkan tambahan ilmu. Maka apa? Jangan pakai media sosial untuk menuliskan sesuatu yang kontroversial. Tidak cukup kolom komentar itu. Kecilin kolomnya. Hanya untuk kita mendebat sesuatu yang besar, apalagi urusan-urusan akidah. Maka bismillah, ada satu hadis Rasulullah, ini renungan buat kita. Insya Allah panjenengan sudah hafal semua. Rasulullah bersabda yang artinya setan itu sudah putus asa. Ibu-ibu dengerin bu ya. Jadi jangan urusan sama suami kati rabi maneh, itu terlalu kecil bu. Suami panjenengan nikah itu tidak ngerusak dunia. Suami panjenengan rabi mana itu insya Allah memperbanyak ibadah, ngurangin fitnah. Itu perempuan-perempuan di luar sana yang janda-janda kalau tidak suami panjenengan siapa yang mau? Sewenang Ustadz, Masya Allah. Tepuk tangan kau ini. Luar Sip. biasa. Nomor HP ya, kirim ya. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, Rasulullah bersabda yang artinya begini. Kesian tidak disapa dari tadi. Maaf bu ya. Serius bu, tidak guyon. Nah sudah, maka Rasulullah bersabda yang artinya setan itu sudah putus asa. Bayangin pak, setan saja bisa putus asa. Untuk apa? Untuk menjadikan kita kaum muslimin menyembah setan. Setan ngerti, kalau orang Islam disuruh nyembah setan, percuma, buang-buang waktu saya. Tidak banyak teman nanti di akhirat. Nanti saya di neraka tidak punya teman. Terus kerjaannya setan apa? Setan ngerti panjenengan tidak mau disuruh nyembah setan. Sujud sama Allah kok suruh nyembah setan. Tapi sekarang kerjaannya setan apa? Fit tahrish. Bikin sesama umat Islam ini bermusuhan. Lewat suudzon, lewat salah faham. Orang itu kalau tidak pernah ketemu, cuma dengar informasi, antum dibilang begini. Itu udah di masalah. Coba ketemu ono hilang. Nah, itulah sekarang kerjaannya setan. Kalau kita sudah berpecah belah satu dengan yang lain, maka tidak ada kemudian yang namanya iman itu tidak ada. Karena iman itu konsekuensinya ukhuwah.
Nah sementara kalau diajak berukhuwah ndak mau, apalagi urusan ini eker-ekeran gara-gara Facebook, blokir. Tapi benisuk dibuka edisi segala macam. Aduh, apalagi ibu-ibu ya status Facebook, Bu. Ibu-ibu ini status WA. Kan ada beberapa status yang ibu-ibu matikan kan, dibisukan kan. Yang ndak kepingin tahu kalau Anda buka biar orangnya ndak tahu. Tapi ketika pagi hari buka status WA, itu yang pertama kali dibuka yang dibisukan. Iya apa enggak, Bu? Jujur. Kalau bohong suaminya nikah lagi. Jujur, iya apa enggak? Lu ngaku. Ero panjenengan yang ngasih tahu kok. Nah, maka untuk urusan remeh-temeh begini sudahlah, enggak usah masuk sampai ke dalam hati. Ya selesaikan di luar saja. Tapi untuk urusan akidah ini yang betul-betul kita perlu ngerti. Hati-hati, Pak. Musuh Islam itu enggak berhenti bergerak. Sementara kita masih repot urusan kunut. Kita masih repot urusan Yasin malam Jumat. Kita masih repot urusan bagaimana orang itu kalau meninggal itu di dalam kuburan diadzani apa tidak. Padahal masalah ini finish. Maaf ya, Inggrisnya betul, kebiasaan sih aja. Padahal masalah ini sudah selesai dibahas ulama zaman dulu. Anda kalau mau buka ikhtilafnya ulama zaman sekarang, kemudian panjenengan koreksi, diguyu semut. Diguyu semut. Kenapa? Kalau mau ngomong fikih, ikhtilaf kunut, dak kunut, bacaan Fatihah sampai kepada orang yang mati apa tidak sampai. Ini wes karim buka kitab fikih, tinggal milih. Mau yang cocok apa yang tidak cocok, terserah. Nah sekarang kita ayo mikir yang lain. Bagaimana potensi umat tidak dimanfaatkan orang kafir, bagaimana umat Islam bisa membangun kekuatan. Panjenengan tahu, umat Islam kumpul 212, berapa juta orang? Ada hasilnya sekarang? Tidak ada hasilnya. Artinya apa? Kita ini buih, betul-betul buih di lautan. Kenapa? Ya sekedar repot masalah-masalah yang remeh tadi. Itulah hadirin, ayo kembali. Mana masalah prinsip kita pelajari dulu. Akidah. Mana masalah-masalah yang besar itu yang kita sibukkan diri kita untuk memahaminya. Nanti kalau besar sudah menyibukkan kita, maka yang kecil itu akan lewat dengan sendirinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Untuk yang terakhir sekali, kami ingin mendapatkan pesan, saran, nasihat di Milad Muhammadiyah yang ke-107 ini sehingga kita bisa endapkan pesan ini dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari kepada Ustadz Muhammad Hatta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah, tentu kita sedang berbicara tentang sebuah gagasan besar dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kita tahu beliau membangun Muhammadiyah ini tidak ada tujuan lain kecuali agar kiranya umat ini terselamatkan. Yang kedua, maka seberapa sadar hari ini umat atas bahaya yang sedang mengintai mereka. Seorang dokter akan kesulitan untuk memberikan resep atau treatment pengobatan kalau pasien yang dia sedang tangani tak merasa sakit. Jadi kita akan kerepotan kalau ada orang sakit tapi tak merasa sakit. Lebih repot lagi kalau orang yang sakit merasa orang yang sehat itu sedang sakit. Orang yang sehat, orang yang mendiagnosa itu dianggap malah dia yang dalam keadaan sakit. Artinya ketika kemudian kita berbicara tentang Muhammadiyah, ini adalah bahtera, salah satu bahtera. Salah satu bahtera yang kemudian kalau kita mau secara jujur untuk melihat niatan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di tanggal 18 November 1912 mendirikan bahtera ini adalah dalam rangka menyelamatkan umat. Cuman sekali lagi, apakah hari ini umat itu merasa dirinya sedang diintai bahaya? Atau sejatinya mereka sedang menikmati bahaya itu sebagai sebuah hal yang kayak begini. Saya melihat orang yang naik, orang yang hiking itu Ustaz, atau orang yang naik tebing curam, itu orang yang menjatuhkan dirinya pada perilaku dzaror. Padahal Rasulullah menyampaikan la dzarara illa dzarara fil Islam. Tidak boleh ada yang bahaya dan membahayakan di dalam Islam. Saya melihat itu bagian dari dzaror yang Rasul
mengharamkannya, tetapi ada orang-orang yang menjadikan itu sebagai sebuah kenikmatan. Dia bukan hal yang membahayakan dan tidak harus dihindari karena ini bagian dari kenikmatan yang saya menikmatinya. Artinya ketika kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang menikmati perpecahan sebagai sesuatu yang bisa memuaskan hati mereka. Jadi melihat umat terpecah belah itu, mereka merasa nyaman ketika komunitas, golongannya dan seterusnya berada pada titik yang lebih tinggi dibanding yang lain dalam diskusi-diskusi, dalam apapun, dan mereka menikmati itu. Ini tentu sesuatu yang sangat berbahaya, yang kemudian kaum muslimin harus peka melihatnya sebagai sebuah penyakit. Kemudian yang ketiga, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, saya teringat tadi Ustadz Rifki Ja'far menyampaikan berkaitan dengan Palestina. Palestina itu kan sebuah luka yang menganga. Gaza itu kan sebuah potret yang cetowelo-welo untuk kemudian Allah menguji seberapa kemudian kaum muslimin itu memiliki kekuatan, wabil khusus pada tingkat ukhuwahnya. Coba kita lihat ya, jumlah manusia di atas bumi Allah hari ini kurang lebih 7 miliar. Jumlah kaum muslimin kurang lebih 1,4. Itu kalau kemudian presisi. Kalau kasaran konon kabarnya 1,7 miliar karena Ahmadiyah dan Syiah masuk ke dalamnya. Jumlah orang-orang Israel atau penduduk Israel itu angka kasarnya 14 juta. Coba kita bandingkan. 1,4 miliar kaum muslimin itu tidak bisa membebaskan masjid ketiga yang Allah Subhanahu wa taala meminta kita, mendorong kita untuk menziarahinya. Hanya karena dikuasai oleh 14 juta orang. Ini kalau kemudian dipertemukan dalam perbandingan angka itu kan sebenarnya 1000 kita melawan satu mereka. 1000 kita melawan satu mereka. Sehingga Pak Taufik Ismail itu pernah mengatakan, mohon maaf, dulu pada tahun 90 ketika berbicara tentang Bosnia yang dianeksasi oleh Serbia, Kroasia, kata beliau, umat Islam itu sebenarnya, ini dalam bahasa yang vulgar ya, kok ngumpulkan, mohon maaf ya, air pipisnya saja itu dijatuhkan dari langit itu bisa menjadikan Israel tenggelam itu. Masalahnya adalah umat ini dalam keadaan kagusa, seperti buih di lautan. Mereka jumlahnya besar, tapi tidak memiliki kekuatan yang musuh-musuh Allah merasakannya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita berbicara tentang Palestina, Palestina sedemikian luasnya, dan Palestina itu dulu masuk satu di antara 4 negara yang Rasul menyebut dengan kata Syam, yang dulu pernah mengguncang dunia ketika kita punya ibu kota di Damaskus di masa kekhalifahan Muawiyah. Hari ini kemudian Palestina yang gede itu tinggal 2 kota kecil. Yang pertama namanya West Bank atau tepi barat, yang kedua namanya Gaza. Dan sudah kecil diadu domba karena masing-masing punya pemimpin, satu presiden, satu perdana menteri. Dan itu terjadi sejak masa Intifadah dulu. Tapi kemudian seorang Ismail Haniyeh, kiranya Allah melindungi beliau, dengan sangat rendah hati daripada kemudian tepi barat dan Gaza ini kemudian harus dibentur-benturkan, mending saya yang mengalah. Tidak ada perdana menteri nggak apa-apa, semua yang ngurus berpusat di tepi barat, ya sudah, berarti sejak hari ini tidak ada perdana menteri. Tapi kan kemudian ada cara menangkap yang dihembuskan lagi. Ketika orang sudah berbuat baik benar dihembuskan, itu modus, itu kan. Musuh-musuh Allah terus, itu modus, itu pasti ada. Terus muncul curiga, tidak pernah selesai kecurigaan. Karena dibangun secara terstruktur dan terencana. Maka kalau kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa kebenaran itu akan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang terencana, itu hak benar-benar terjadi hari ini. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan melihat bagaimana upaya seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kiranya atas apa-apa yang beliau ikhtiarkan, atas apa-apa yang beliau korbankan untuk kemudian tegaknya dakwah di bawah naungan payung Muhammadiyah ini, beliau terus akan dapatkan kebaikan, berkah dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian di ujungnya mari kok pulang dari kajian-kajian seperti ini atau talk show seperti ini, yang kita bawa untuk melihat sahabat, kerabat, tetangga kita itu bukan kaca pembesar,
tapi cermin. Filosofi cermin itu untuk berkaca. Filosofi kaca pembesar itu untuk membesarkan objek. Kalau panjenengan pulang dari sini bawa kaca pembesar, maka kesalahan kecil tetangga itu jadi gede. Maka kekurangan saudara itu menjadi besar. Ayo kita pulang membawa cermin, karena filosofinya melihat ke dalam diri. Oh, berarti selama ini saya masuk pada pusaran yang memang dikehendaki oleh musuh-musuh Allah. Oh, berarti hari-hari ini saya masuk pada pusaran yang setan mentertawakannya. Oh, berarti saya masuk pada pusaran yang dia bukan solusi tapi menambah beban masalah umat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf hilaf salah kami dan mohon maaf jika ada kekurang pantasan mendampingi para gurunda hari ini di Ba'da Isya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, terima kasih. Akan kami ingat selalu dan berusaha kami amalkan nasihat-nasihatnya di momen yang berbahagia ini. Maka di jam yang masih sore ini sebenarnya masih tambah hangat ini, tapi saya melihat setidaknya di sini ada 4 orang yang agak ngantuk, Ustaz. Ya. Jadi hitam-hitamnya tinggal separuh, ada 4 orang ya. Nah, namun harus kita akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang mudah-mudahan lebih baik iman kita. Mudah-mudahan di pertemuan ini juga bisa menambahkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ini saya pembawa acara Hendra Ubay, mohon maaf. Yang pantas meminta maaf adalah saya, bukan kedua gurunda saya ini. Mohon maaf sebelumnya, pasti ada salah kata, salah ucap, dan doakan para gurunda kami dan semuanya para ulama di Indonesia dijaga keistiqomahannya, dijaga hatinya, dilindungi dan diberikan kesabaran di dalam berdakwah. Dengan seperti itu, maka saya ucapkan, sebelum saya ucapkan salam, nanti langsung kita akan doa bersama untuk Indonesia, untuk Palestina, untuk Islam, untuk ukhuwah yang nanti akan dipimpin oleh Gurunda Ustadz Muhammad Hatta. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, monggo Ustadz. Ya, saya menerima amanah dengan istighfar ya, astagfirullahaladzim, karena benar-benar saya merasakan ketidaklayakan, ketidakpantasan. Sehingga semoga Allah dengan doa dari si miskin ilmu ini, si fakir ilmu ini menerima permohonan kita seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana alladziina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana alladziina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana alladziina fi Myanmar wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. Faktubna ma'asyahidin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan atas kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Anugerahkan atas kami anak keturunan dan dzurriyyah yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata dan penentram hati siapapun yang berinteraksi dengannya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Anugerahkan atas negeri ini Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirkan atas kami para pemimpin yang mencintaimu dan engkau pun mencintainya. Para pemimpin yang hatinya disibukkan untuk berdekat-dekat kepadamu. Para pemimpin yang di dalam hatinya kecintaannya atasmu dan atas Rasulmu melebihi apapun dan siapapun. Para pemimpin yang mencintai kami dan kami pun mencintainya.
para pemimpin yang ridho dalam memimpin kami dan kami pun ridho atas kepemimpinan mereka. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadikan kami anak-anak yang manfaat fid dunia hatta akhirahnya bisa dinikmati oleh kedua orang tua kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh dan solehah sehingga doa-doa kami terijabah untuk kami dan kedua orang tua kami. Ampuni dosa khilaf kami Allah. Ampuni kezaliman kami atas diri kami sendiri Allah. Ampuni kezaliman kami atas keluarga kami Allah. Dan ampuni kezaliman kami atas amanah yang kau bebankan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, pekahkan hati kami untuk melihat yang hak itu sebagai hak dan beri kekuatan kami untuk memperjuangkannya dan senantiasa tegak di atasnya, dan beri kemampuan kami untuk peka bahwa yang batil itu batil, dan beri kekuatan kami Allah untuk menjauhi dan meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.